semuanya, salam semangat buat kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Aulia Adila. Saya adalah dosen di Prodi D3 Agribisnis UNS ya. Oke, salam kenal ya buat adik-adik mahasiswa baru yang ada di semester 1. Dan selamat datang di channel video ajar dari D3 Agribisnis UNS. Lewat channel ini, saya akan menyampaikan materi-materi terkait fisiologi tumbuhan, mulai dari sel tumbuhan, bagaimana tumbuhan itu melangsungkan kehidupannya, pertumbuhan dan perkembangannya, dan lain-lain. Jadi selain pembelajaran di kelas, kami dari D3 Agribisnis juga menyediakan video-video ajar agar kalian semua bisa lebih memahami materi perkuliahan ya. Nah, di semester 1 ini kalian akan mendapatkan mata kuliah fisiologi tumbuhan. Kalian bisa tonton video ini sebelum kuliah ataupun kapan saja kalian mau ya. Dan semoga video ini dapat memberikan manfaat buat kalian juga ya. Nah, jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel ini. Fisiologi tumbuhan adalah cabang ilmu yang mempelajari fungsi dan proses metabolisme pada tumbuhan, termasuk bagaimana tumbuhan tumbuh, berkembang, bereproduksi, dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Fokus utama fisiologi tumbuhan adalah memahami bagaimana tumbuhan memanfaatkan sumber daya seperti cahaya, air, mineral, dan karbon dioksida untuk mendukung kehidupannya. Jadi, di mata kuliah ini ada 3 aspek yang akan dibahas, yaitu biofisika, biokimia, dan morfogenesis. Dari biofisika misalnya, kita akan membahas tentang pergerakan air dari tanah kemudian masuk ke akar. Nah, bagaimana air tersebut digunakan oleh tanaman, kemudian lewat apa air tersebut keluar dari tanaman. Nah, kalau dari aspek biokimia, kita akan bahas tentang bagaimana tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri dan juga proses-proses lain terjadi di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah morfogenesis. Nah, di sini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu sendiri ya, dari berkecambah, bertambah tinggi, daunnya semakin banyak, berbunga, lalu juga berbuah. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari kita mempelajari fisiologi tumbuhan? Ya, kalau dari ilmuwan ya, bisa dihasilkan kultivar-kultivar unggul yang memiliki produksi yang tinggi, semisal jagung hibrida dan juga kapas transgenik. Selain itu juga ada kultur jaringan, yaitu memperbanyak tanaman secara massal di dalam ruangan. Dengan memahami proses pertumbuhan tanaman, hormon tumbuhan sekarang dapat dibuat secara sintetis. Beras yang kita konsumsi pun bisa diberi tambahan vitamin agar lebih bergizi. Ada juga herbisida yang digunakan untuk membasmi gulma di lahan. Nah, masih banyak lagi ya manfaat-manfaat lain dari mempelajari fisiologi tumbuhan. Sebelum kita mempelajari proses-proses fisiologis pada tumbuhan, pertama-tama kita kenalan dulu yuk dengan unit terkecil dari tumbuhan, yaitu sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Sebagai unit struktural, artinya setiap makhluk hidup tersusun dari sel atau sel-sel. Nah, makhluk hidup yang hanya terdiri dari satu sel disebut organisme uniseluler, sedangkan organisme yang terdiri dari banyak sel disebut multiseluler. Kemudian, sebagai unit fungsional, berarti semua fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel, misalnya proses metabolisme. Sel terbagi menjadi 2 tipe, yaitu sel eukariot dan prokariot. Setiap organisme tersusun dari salah satu tipe struktur sel. Sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki membran internal dan tidak memiliki organel. Sel prokariot ini dimiliki oleh bakteri dan archaea. Sedangkan sel eukariot memiliki perbedaan dengan sel prokariot karena memiliki nukleus dan organel yang diserubungi oleh membran internal seperti mitokondria, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, dan lain-lain.
Sel eukariot dimiliki oleh hewan, tumbuhan, fungi, dan protista. Bagian terluar dari sel tumbuhan adalah dinding sel, yang penyusunnya sebagian besar adalah selulosa. Dinding sel ini bersifat kaku dan keras. Fungsi dinding sel adalah untuk menjaga bentuk sel, melindungi sel, dan difusi berbagai molekul, baik difusi keluar maupun difusi masuk. Di sebelah dalam dinding sel terdapat membran plasma atau membran sel yang tersusun atas dua lapis fosfolipid dengan protein dan rantai karbohidrat. Nah, membran sel merupakan selaput selektif permeabel, artinya hanya bisa dilewati oleh molekul-molekul tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan beberapa ion. Membran sel memiliki fungsi yang pertama sebagai reseptor atau penerima langsangan, yang kedua melindungi agar isi sel tidak keluar, dan yang ketiga mengontrol keluar masuknya zat. Sel tumbuhan memiliki plasmodesmata, yaitu saluran terbuka atau lubang pada dinding sel yang berfungsi sebagai penghubung antar sel. Plasmodesmata berperan besar dalam proses komunikasi antar sel, yang sangat menentukan dalam aktivitas seluruh sel tumbuhan dalam menunjang proses kehidupan dari sel tersebut. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan berbentuk mirip gel yang terdapat di membran sel, kecuali yang ada di dalam inti sel. Sitoplasma disebut juga sebagai protoplasma. Sitoplasma terdiri dari sitosol atau koloid yang di dalamnya berisi nutrien, ion, enzim, garam, senyawa organik dan anorganik, serta air. Fungsi dari sitoplasma adalah sebagai zat yang mengisi bagian sel dan mempertahankan bentuk dari sel. Kemudian ada vakuola. Vakuola ini merupakan kantung bermembran tunggal dan berisi cairan. Pada sel tumbuhan, ukuran vakuolanya besar sehingga terlihat mencolok. Fungsi vakuola adalah untuk menyimpan air, makanan, sisa metabolisme atau bahkan racun. Vakuola memiliki membran atau tonoplas yang berperan dalam mempertahankan tekanan air atau tekanan turgor di dalam sel. Selanjutnya, yang berwarna kuning ini adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel bermembran ganda yang berperan dalam respirasi seluler untuk menghasilkan energi berupa ATP. Membran dalam mitokondria melekuk-melekuk membentuk krista. Di dalam membran dalam inilah mitokondria memproduksi ATP. Bagian matriksnya berfungsi dalam oksidasi lemak dan katabolisme enzim. Matriks mitokondria ini mengandung DNA. Selanjutnya, yang berwarna hijau ini adalah kloroplas. Kloroplas adalah organel yang berperan dalam fotosintesis karena mengandung klorofil atau zat hijau daun. Kloroplas ini berbentuk oval dan diselubungi oleh membran ganda. Pada bagian dalam kloroplas terdapat membran tilakoid yang berbentuk seperti kantung-kantung pipih. Jadi kalau satu disebut tilakoid, tilakoid yang bertumpuk-tumpuk akan membentuk struktur yang disebut dengan grana. Di bagian dalam kloroplas terdapat matriks yang disebut stroma. Organel selanjutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton berfungsi untuk memperkuat bentuk sel dan pergerakan sel. Komponennya terdiri atas protein. Sitoskeleton mencakup 3 komponen berikut. Yang pertama, mikrofilamen yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, kontraksi otot, aliran sitoplasma, dan berperan pada pembelahan sel. Yang kedua ada filamen intermediate yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, tambatan bagi nukleus, dan organel tertentu. Kemudian yang terakhir ada mikrotubulus yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, pergerakan sel seperti yang terdapat pada silia dan flagella. Selanjutnya adalah nukleus atau inti sel. Fungsi dari inti sel yaitu untuk mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetik atau DNA, mengatur proses ekspresi gen, dan tempat terjadinya replikasi DNA.
Nukleus terdiri dari satu selaput nukleus atau membran inti, yaitu membran ganda yang menyelubungi nukleus, berpori-pori dan bersambungan dengan retikulum endoplasma. Lalu yang kedua, nukleoplasma adalah cairan inti yang bersifat transparan dan semi solid atau kental. Yang ketiga, ada nukleolus atau anak inti yang merupakan struktur yang terlibat dalam produksi ribosom. Nukleus dapat memiliki satu atau lebih nukleolus. Lalu yang keempat ada kromatin yang nampak seperti benang-benang ya. Ini adalah DNA dan protein. Kromatin ini akan tampak sebagai kromosom individual ketika melakukan pembelahan. Lalu ada retikulum endoplasma atau disingkat RE, merupakan struktur berbentuk jejaring kantong dan tabung bermembran. Membran RE merupakan kelanjutan dari membran nukleus hingga ke membran plasma. Jadi, RE merupakan saluran penghubung antara nukleus dan bagian luar sel. Di dalam sel terdapat dua tipe retikulum endoplasma, yaitu halus dan kasar. RE kasar permukaannya diselubungi ribosom hingga tampak berpintil-pintil. Ribosom ini adalah tempat sintesis protein. Protein ini nantinya akan ditampung oleh RE kasar, yaitu di dalam rongga-rongganya. Lalu ada RE halus atau retikulum endoplasma halus, yaitu adalah RE yang tidak ditempeli oleh ribosom sehingga permukaannya halus. Retikulum endoplasma memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk mensintesis lemak dan kolesterol. Yang kedua, menampung protein yang disintesis oleh ribosom dan disalurkan ke kompleks Golgi dan akhirnya keluar dari sel. Dan yang ketiga, untuk menetralkan racun. Misalnya, retikulum endoplasma yang berada di dalam sel-sel hati. Nah, organel selanjutnya adalah ribosom yang tampak seperti titik-titik kecil. Ribosom ini berperan dalam sintesis protein. Jadi ribosom bisa berada bebas di dalam sitosol ataupun berikatan dengan retikulum endoplasma kasar, atau bisa juga berikatan dengan selaput nukleus, atau bahkan berada di dalam mitokondria maupun kloroplas. Ribosom ini tersusun atas RNA dan juga protein. Selanjutnya, aparatus Golgi atau disebut juga badan Golgi atau kompleks Golgi. Strukturnya berbentuk seperti tumpukan kantung pipih yang bermembran. Aparatus Golgi dan retikulum endoplasma punya hubungan erat dalam sekresi sel protein. RE menampung dan menyalurkan protein ke aparatus Golgi. Selain itu, aparatus Golgi juga punya fungsi, yaitu yang pertama, sintesis polisakarida, yang kedua, membentuk membran plasma, dan yang ketiga, membentuk kantong sekresi untuk membungkus zat yang akan dikeluarkan dari sel. Selanjutnya adalah peroksisom. Peroksisom merupakan organel dengan berbagai fungsi metabolik terspesialisasi, yaitu dengan menghasilkan H2O2 atau hidrogen peroksida sebagai produk sampingnya. Kemudian produk samping ini akan diubah menjadi air dan oksigen. Lalu organel yang terakhir akan kita bahas adalah plastida, yang berperan dalam pembuatan dan penyimpanan berbagai senyawa kimia yang dibutuhkan oleh sel. Tadi ada salah satu plastida yang sudah kita bahas, yaitu kloroplas ya. Jadi umumnya plastida dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kromoplas yang mengandung banyak pigmen dan leukoplas yang tidak mengandung pigmen. Dan kromoplas sendiri dapat dibagi lagi menjadi kloroplas yang punya pigmen klorofil warna hijau, vioroplas yang memiliki pigmen fukosantin dengan warna coklat gelap, lalu ada rhodoplas yang memiliki pigmen phycoerythrin dengan warna merah. Nah, sedangkan leukoplas dapat dibedakan menjadi amiloplas yang bisa menyimpan zat patih, elaioplas yang dapat menyimpan lemak, dan proteinoplas yang menyimpan protein. Oke, jadi itu adalah organel-organel dari sel ya. Demikian penjelasan mengenai struktur dan fungsi dari sel. Nah, itu tadi tentang sel tumbuhan ya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang jaringan tumbuhan.
Studi tentang jenis-jenis jaringan tumbuhan dan fungsinya. Jaringan adalah sekelompok sel yang memiliki asal yang sama dan biasanya menjalankan fungsi yang sama. Jaringan tumbuhan diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu jaringan merismatik dan jaringan permanen. Pertumbuhan pada tanaman terjadi melalui wilayah khusus dengan pembelahan sel aktif yang disebut meristem. Tumbuhan memiliki beberapa jenis meristem. Yang pertama adalah meristem apikal yang terdapat di ujung akar dan pucuk tanaman. Fungsinya adalah untuk membantu perpanjangan batang dan akar. Yang kedua adalah meristem interkalar yang terdapat di ruas-ruas tumbuhan seperti rumput yang memungkinkan perpanjangan batang secara cepat. Yang ketiga adalah meristem lateral. Meristem ini ditemukan pada semua tumbuhan berkayu dan beberapa tumbuhan herba. Jaringan meristem lateral menghasilkan jaringan sekunder seperti kambium pembuluh di batang dan juga di akar. Jaringan permanen umumnya tidak lagi membelah dan dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Jaringan sederhana terdiri dari satu jenis sel dan dibagi menjadi tiga tipe, yaitu jaringan parenkim, yang kedua jaringan kolenkim, dan yang ketiga jaringan sklerenkim. Parenkim. Sel-sel parenkim umumnya berbentuk isodiametrik, berdinding tipis, dan memiliki bentuk yang bervariasi. Jaringan parenkim menjalankan fungsi seperti fotosintesis, penyimpanan, dan sekresi. Kemudian jaringan kolenkim terletak di bawah epidermis pada sebagian besar tumbuhan dikotil. Sel-sel kolenkim mengalami penebalan di sudut-sudutnya karena adanya endapan selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Kolenkim memberikan dukungan mekanis bagi bagian tumbuhan yang sedang tumbuh, seperti batang muda dan tangkai daun. Kadang-kadang, kolenkim juga mengandung kloroplas dan dapat melakukan fotosintesis. Kemudian ada jaringan sklerenkim yang terdiri dari sel-sel yang panjang, sempit, dengan dinding yang tebal dan berlignin. Sklerenkim memberikan dukungan mekanis pada berbagai bagian tumbuhan. Kemudian untuk jaringan kompleks, jaringan ini memiliki lebih dari satu jenis sel. Yang termasuk jaringan kompleks adalah jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem pada tanaman angiosperma atau tanaman berbunga terdiri dari 4 jenis elemen, yaitu trakea, pembuluh, serat xilem, dan parenkim xilem. Sedangkan pada tanaman gymnosperma atau yang tidak berbunga, ini tidak memiliki pembuluh dalam xilemnya. Fungsi dari jaringan xilem adalah mengangkut air dan mineral dari akar ke batang dan daun, serta memberikan kekuatan mekanis pada berbagai bagian tumbuhan. Selanjutnya adalah jaringan floem. Pada tanaman angiosperma atau berbunga, jaringan floemnya terdiri dari elemen tabung tapis, sel pengiring, parenkim floem, dan serat floem. Sebaliknya, pada tanaman gymnosperm atau yang tidak memiliki bunga, jaringan floemnya tidak memiliki tabung tapis dan sel pengiring. Kemudian, fungsi dari jaringan floem adalah mengangkut bahan makanan dari daun ke bagian lain dari tumbuhan. Oke teman-teman, kita sudah membahas ya tentang sel tumbuhan dan jaringan pada tanaman. Mudah-mudahan kalian bisa memahami videonya dengan baik ya. Nah, jika ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan pada kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya.